Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami di fikih kelas 11 semester 1 akan menjelaskan bab 1 jinayah dan hikmahnya. Tapi sebelumnya marilah kita bertawassul kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was-salihin wassahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il 'amilin dan juga guru-guru kita para wali-wali Allah agar supaya ilmu yang kita dapat bermanfaat dan barakah fid dini wad dunya hatta al-akhirah. على هذه النية الصالحة برضا الله وبشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baik, di dalam bab jinayat, peta konsep jinayah atau tindak pidana, diantaranya ada pembunuhan, qisas, kemudian diyat, kifarat, dan masing-masing pembunuhan itu diantaranya ada satu pengertian, dua macam-macamnya, tiga dasar hukum, empat dan hikmahnya. Yang lain juga akan diterangkan secara detail atau secara rinci di bab selanjutnya. Pengertian kisos. Kisos berasal dari kata kososo yang artinya memotong atau berasal dari kata iksa yang artinya mengikuti, yakni mengikuti perbuatan si penjahat sebagai pembalasan atau perbuatannya. Menurut syarat kisos ialah hukuman balasan yang seimbang bagi pelaku tindak pidana pembunuhan maupun merusakkan atau menghilangkan fungsi anggota tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja atau penganiayaan. Ruang lingkup hukum kisos dibatasi oleh para fuqaha hanya pada tindak pidana atau kejahatan yang berhubungan dengan jiwa atau pembunuhan dan badan atau penganiayaan atau biasa diistilahkan dengan an-nas wal jarahah atau nyawa dan luka. Macam-macam kisos berdasarkan pengertian di atas, maka kisos diberikan menjadi dua, yaitu satu kisos untuk tindak pembunuhan yang merupakan hukuman bagi pembunuh sengaja. Dua, kisos untuk tindak penganiayaan atau yang merupakan hukuman bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak fungsi atau menghilangkan anggota badan. Dasar hukum kisos firman Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa katabna 'alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhuna bil-udhun والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Artinya, kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya atau Taurat bahwa nyawa atau dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak kisosnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Syarat-syarat kisos pelaku tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang akan dijatuhi hukuman kisos jika memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Orang yang terbunuh terpelihara darahnya atau orang yang benar-benar baik. 2.
Pelaku tindak pidana pembunuhan sudah baligh dan berakal. 3. Pembunuh bukan bapa atau orang tua dari terbunuh. 4. Orang yang dibunuh sama derajatnya dengan orang yang membunuh, seperti muslim dengan muslim, merdeka dengan merdeka, dan hamba dengan hamba. 5. Qisas dilakukan dalam hal yang sama jika dengan jiwa, mata dengan mata, jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, dan yang lain sebagainya. Hikmah qisas dapat dijadikan suatu pelajaran bahwa keadilan harus ditegakkan. Dan salah satu bentuk keadilan itu adalah jiwa dibalas dengan jiwa. Anggota badan juga dibalas dengan anggota badan. B. Memelihara keamanan dan ketertiban, karena dengan adanya qisas, seseorang akan berpikir lebih jauh jika akan melakukan tindak pidana pembunuhan ataupun penganiayaan. Disinilah qisas memiliki peran penting dalam menjauhkan manusia dari nafsu membunuh ataupun menganiaya orang lain, yang pada akhirnya akan tercipta lingkungan masyarakat yang tertib, damai, aman, dan tentram. C. Dapat mencegah pertentangan dan permusuhan yang mengundang terjadinya pertumpahan darah. Sekian, terima kasih dan semoga bermanfaat dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.